Rasulullah adalah sosok yang dijadikan teladan bagi seluruh umat Islam. Di samping itu ada sahabat-sahabat beliau yang ikut memperjuangkan dakwah Islam. Mereka banyak yang menekuni bidang-bidang tertentu, seperti Zaid bin Sabit yang diangkat menjadi penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah SAW semasa hidup dan berjasa dalam kodifikasi Al-Quran. Ada juga yang berperan sebagai duta Islam pertama, seperti Mus'hab bin Umair, yang bertugas menyampaikan dakwah pada orang Ansor di Madinah. Kemudian ada sahabat Nabi SAW yang berperan dalam bidang peperangan, seperti Salman Al-Farisi yang ahli dalam strategi peperangan. Ia mengusulkan kaum muslimin menggali parit sebagai pertahanan pertempuran di sepanjang perbatasan kota Madinah. Dari sahabat-sahabat Nabi yang telah disebutkan, ada satu orang dari kalangan sahabat yang perannya sedikit diketahui oleh banyak orang. Sahabat tersebut diberi tugas paling berat oleh Nabi SAW dalam bidang peperangan. Ia bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman dijuluki oleh sahabat lain dengan nama Abu Abdillah. Penggunaan nama Al-Yaman memiliki asal-usul dalam 3 versi. Versi pertama, penggunaan kata Al-Yaman adalah untuk menghormati nasab atau keturunannya. Hal ini menyatakan bahwa Hudzaifah adalah sahabat yang berdarah Yaman, maka ia dipanggil dengan nama Hudzaifah bin Al-Yaman. Versi kedua, karena kakeknya yang bernama Jabir diberi sebutan Al-Yaman. Versi ketiga, kata Al-Yaman dinisbatkan kepada ayah Hudzaifah yang bernama Husail. Husail bersekutu dengan keluarga Bani Abdul Ashhal, yang secara genealogis, mereka berasal dari Yaman. Dari situlah, Husail bersumpah setia kepada mereka, dalam kesukuan dan kekeluargaan, sehingga mendapat julukan Al-Yaman. Dari berbagai sumber yang ada, masih belum diketahui pada tahun berapa kelahiran Hudzaifah bin Al-Yaman ini, namun dikatakan bahwa Hudzaifah lahir sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Pada tahun 622 Masehi, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Keluarga Husail menemui Nabi Muhammad dengan maksud untuk berbaiat dan berjanji setia memeluk Islam. Dengan begitu Hudzaifah bin Al-Yaman lahir dan dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan ajaran Islam. Walaupun sebelumnya belum pernah melihat Nabi, ia mengenal Nabi Muhammad adalah sosok yang membawa kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Ia juga selalu mencari tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Hal itu membuat Hudzaifah ingin bertemu Rasulullah. Singkat cerita, berangkatlah Hudzaifah ke Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ketika ia berjumpa dengan beliau, ia langsung bertanya, "Apakah saya ini termasuk kaum Muhajirin atau Ansor?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau berkenan, engkau dapat bergabung dengan kaum Muhajirin. Jika kau mau bergabung dengan kaum Ansor, silahkan saja, pilihlah sesukamu." Maka ia menjawab, "Saya termasuk suku Ansor ya Rasulullah." Pada bulan Syawal, 3 Hijriah, terjadi sebuah peperangan yang terjadi di daerah pegunungan Uhud. Hudzaifah dan ayahnya Husail Al-Yaman ikut serta dalam perang tersebut. Namun Nabi menempatkan Husail dan Sabit bin Waqshin di tenda kaum perempuan dan anak-anak karena mereka berdua telah lanjut usia, sehingga tidak dilibatkan ke medan pertempuran. Saat perang bergejolak, Husail tidak tahan dan ingin ikut berperang. Ia kemudian mengajak Sabit bin Waqshin sambil mengambil pedangnya. Di tengah peperangan yang sengit, Husail Al-Yaman dan Sabit bin Waqshin gugur. Sabit bin Waqshin wafat terkena tebasan pedang orang-orang musyrik, sedangkan Husail Al-Yaman wafat tertimpa pedang kaum muslimin yang mengira ia adalah orang musyrikin. Seusai peperangan, Nabi hendak memberikan diat atau sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga korban kepada Hudzaifah atas nama ayahnya. Namun Hudzaifah menolak dan berkata, "Ayahku memang mencari kesyahidan dan sekarang ia telah mendapatkannya. Ya Allah, sesungguhnya aku menyedekahkan hak diatnya kepada orang-orang Islam." Problem yang dialami Nabi ketika dakwah di kota Madinah bukan saja berasal dari luar Madinah, seperti konflik dengan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, namun keberadaan kaum munafik dan orang-orang yang memang ingkar terhadap keberadaan Nabi. Karena sebab itulah Nabi memberitahu Hudzaifah tentang nama-nama kaum munafik yang perlu diberi pengawasan ketat pergerakannya, sehingga di tangan Hudzaifah terdapat daftar hitam nama-nama orang munafik dan orang yang memusuhi Islam. Sejak itu Hudzaifah diberi gelar Sahibus Sir ar-Rasulullah, atau intelijen pribadi Rasulullah. Hudzaifah juga memiliki kebiasaan unik, yang membuatnya agak berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang biasanya, sahabat lain bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah malah bertanya tentang keburukan kepada Nabi. Hal ini pun ia ceritakan sendiri, seperti apa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya.
Dalam kitab tersebut juga menunjukkan fakta bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah memberikan kesaksian bahwa Hudzaifah adalah orang yang menjadi pemegang rahasia Rasulullah dengan berkata, ia mengetahui data tentang orang-orang munafik di sekitar Rasul, dan andai kalian bertanya kepadanya tentang konspirasi-konspirasi yang mereka rencanakan, niscaya ia mengetahuinya juga. Dalam sebuah kesempatan Nabi memakai keahlian Hudzaifah. Ketika keadaan genting dan amat berbahaya, Nabi menugaskan Hudzaifah, sebuah misi yang tidak ada satupun para sahabat menyanggupinya. Karena tugas tersebut membutuhkan kecerdasan serta pemahaman yang tinggi. Hal itu terjadi pada Perang Khandaq, perang besar kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang bersekutu dengan kaum Yahudi Bani Nadir Madinah. Perang ini sangat menguji psikologis kaum muslimin karena kondisi yang begitu rumit. Abu Sufyan, pimpinan pasukan kafir Quraisy, juga sudah mencurigai bahwa ada musuh yang telah menyusup di antara mereka. Karena itu, saat mereka berkumpul, Abu Sufyan menegaskan agar masing-masing dari mereka melihat orang yang ada di samping mereka. Di tengah kondisi yang begitu rumit, Hudzaifah masih bisa lolos dari pantauan mereka. Setelah itu Hudzaifah kembali kepada Rasulullah yang sedang sholat di atas kain selimut bergaris milik salah satu istrinya. Setelah sholatnya selesai, beliau mempersilahkan Hudzaifah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Hudzaifah memberi informasi yang ia dapat dari penyusupan tadi. Berkat informasi yang didapat, perang ini berjalan dengan lancar, dan kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Hudzaifah bin Al-Yaman diangkat menjadi penguasa Madain. Saat pengangkatannya, Hudzaifah diberi pesan oleh Sayyidina Umar di hadapan masyarakat Madain. Selama ia menjabat pun Sayyidina Umar banyak memberikannya pesan. Di antara pesan yang diberikan ada pesan khusus, yang mana isi pesan itu mengingatkan Hudzaifah agar selalu bertakwa kepada Allah. Hudzaifah bin Al-Yaman memegang jabatan cukup lama hingga pada suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab memberi pesan kepada Hudzaifah untuk segera menemuinya. Saat Sayyidina Umar tahu kabar kedatangan Hudzaifah Al-Yaman, ia kemudian bersembunyi di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh Hudzaifah, karena Sayyidina Umar ingin melihat penampilan Hudzaifah yang sesungguhnya. Sayyidina Umar pun melihat Hudzaifah masih berpenampilan seperti ketika ia utus. Hudzaifah berpenampilan sederhana dan jauh dari kata mewah seperti apa yang diwasiatkan oleh Sayyidina Umar kepada semua gubernur yang ia pilih. Seketika Sayyidina Umar keluar dari persembunyiannya dan memeluk Hudzaifah seraya berkata, "Engkau saudaraku dan saya adalah saudaramu." Pernah juga Sayyidina Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah ia termasuk golongan orang-orang munafik yang diketahui oleh Hudzaifah.